kalau alam semesta ini menjadi dalil keberadaan Allah, berarti kalau alam semesta ini tidak ada, Allah tidak ada. Allah itu cukup diimani, nggak perlu dilogikakan. Loh, hadirin dimuliakan Allah. Baru-baru ini ada YouTuber yang banyak followersnya, itu suka bicara segala hal, termasuk dalam masalah akidah Islam. Kemudian dia ngomong bahwa kalau masalah akidah itu nggak usah bawa-bawa ilmiah, gitu. Nah ini lagi viral. Ya. Dan kemarin debat sama salah seorang ustadz kita, Ustadz Muhammad Nuruddin. Katanya masalah agama nggak bisa diilmiahkan. Kenapa? Karena nggak bisa disaksikan, nggak ada data empiris. Maka yang nggak bisa disaksikan, tidak ada data empirisnya, itu dogma, diterima apa saja, apa adanya. Ya, kemudian kalimat-kalimat yang ini saya catat ini, tadi saya sempat nonton. Dia mengatakan bahwa kalau semesta ini, kan orang Islam selalu mengatakan begini, Allah memang tidak bisa dilihat, Allah memang tidak bisa diraba, dirasakan, tapi Allah bisa dilihat dari ciptaannya, yaitu alam semesta. Ya kan gitu kalau dalil dalam ilmu akidah, Pak. Terus dia ngomong gini, oke, kalau alam semesta ini menjadi dalil keberadaan Allah, berarti kalau alam semesta ini tidak ada, Allah tidak ada. Lihat, cacat logika, Pak. Tapi orang-orang yang nggak ngerti ilmu mantik akan, iya juga ya. Alam ada, bukti Allah ada. Alam tidak ada, bukti Allah atau Tuhan tidak ada. Padahal ini cacat logika, hadirin. Siapa yang belajar ilmu mantik akan tahu Kak, bagaimana cacatnya kalimat ini. Seperti cacat misalnya begini. Ada gambar harimau. Gambar harimau. Ini harimau. Nah, kita akan langsung ngangguk kan? Oh ya harimau. Karena bukan gambar ayam. Bukan gambar dinosaurus. Ini harimau. Harimau bisa mengaum. Oh iya memang harimau mengaum, bukan berkokok. Lalu dia tunjuk, ini bisa mengaum. Kan salah jemaah, gambar tidak bisa mengaum. Maka kita lihatlah, kalimat ini cacat logika. Seperti misalnya gini, Joko pergi ke Bontang atau Sangatta. Ini premis minor ya, minornya. Kemudian mayornya, Joko tidak ada di Bontang. Kemudian konklusinya, kesimpulannya, dia simpulkan begini, berarti Joko ada di Sangatta. Benar nggak kesimpulan seperti itu, Pak? Ya fatal lah salahnya kan. Kelihatannya logis. Joko pergi ke Sangatta atau ke Bontang. Si Joko tidak ada di Bontang, berarti di mana? Disimpulkan di Sangatta. Ya nggak bisa begitu. Bisa jadi si Joko mampir di tanah datar, atau dia nggak jadi berangkat kan gitu ya, di Samarinda gitu kan. Ngapain pergi ke sana juga gitu? Lihat hadirin dimuliakan Allah, logika cacat seperti ini dia mainkan tuh. Kemarin di debat itu dia mengatakan begini, sayang mungkin Ustadz Nuruddin karena beliau lagi fokus dengan data-data, itu tidak sempat main di ilmu mantik. Dia ngomong gini kan, saya ada, ya kata YouTuber ini, saya ada kan, bukti saya ada gimana? Kata gitu kan, dikatakan, oh bukti Anda ada ya kami lihat, bukti Anda terlihat. Terus bagaimana dengan membuktikan keberadaan Allah? Katanya gitu. Anda melihat saya, kemudian menyimpulkan dengan logika, dengan rasio, saya ada. Baru itu kemudian ilmiah katanya. Nah, kalau Allah tidak bisa dilihat, lalu bagaimana mengilmiahkan Allah? Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini betul kata pendebatnya mengatakan ini kias ma'al farik. Kias yang tidak apple to apple. Apple to Samsung gitu, atau apple to Vivo gitu kan. Beda konteksnya. Hadirin dimuliakan Allah, coba sekarang kita lihat. Kita kembali dulu ke ayat supaya nggak tambah bingung. Tadi ayat kan mengatakan tidakkah engkau melihat gitu ya. Padahal Rasul tidak melihat. Dalam Islam jemaah, ilmu itu terbagi menjadi 3 tingkat. Terbagi menjadi 3 tingkat. Ada ilmu yakin. Ilmu yakin, ini tingkatan yang paling bawah. Ilmu itu harus kita buat yakin, Mbak. Kalau ilmu malah membuat kita ragu-ragu, itu bukan ilmu. Ya. Yakin ilmu itu, karena ilmu itu artinya diilmui, diketahui. Tapi ini tingkat yang paling bawah. Yang di atas itu ada namanya ainul yakin, ilmu dari melihat langsung, dari pengamatan, data empiris tadi itu. Nah, tetapi selalu kalangan orang-orang barat kalau bicara ilmu berhenti hanya di sini. Di atas itu dalam Islam ada namanya hakul yakin, ilmu yang merupakan hakul yakin. Kalau ilmu yakin itu misalnya begini, Pak, jemaah dimuliakan Allah, kita diinformasikan, Dek, kamu anaknya siapa? Oh, saya anaknya Pak Fulan gitu ya. Terus tanya ke orang, itu anaknya siapa? Anaknya Pak Fulan. Maka kita yakinlah, kita tanya si anak itu anaknya Pak Fulan kan? Ngapain juga dia bohong anaknya orang?
Terus ada data kedua, bahkan data ketiga mengatakan benar itu anaknya Pak Fulan. Maka itu ilmu yakin. Tapi tidak sampai ainul yakin, karena kita tidak lihat bapaknya si Fulan tersebut. Betul? Ya. Yang ainul yakin itu misalnya apa? Ini bapak saya. Ditunjuk, oh ini bapaknya. Nah, itu yakin, Mbak, karena ada bapaknya dan bapaknya mengatakan, iya ini anak saya. Yang hakul yakin di atas itu, hadirin dimuliakan Allah, adalah apa? Adalah kita kumpul sama orang itu, tetangga kita. Ya, kita tandaka sama Ustadz Kayubi gitu kan, sama beliau dari bujangan sampai nikah, sampai punya anak, sampai akekahnya kita hadir. Ya. Kemudian ini anak saya, kita tahu itu tetangga kita. Kenapa? Hakul yakin. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi banyak orang kejebak begini. Ilmu hakul yakin itu selalu harus dilihat dulu. Kalau tidak bisa dilihat, nggak bisa hakul yakin. Kita nggak mungkin hakul yakin meyakini adanya Allah kalau tidak melihat Allah. Ini cacat logika, jemaah. Nggak semua yang hakul yakin itu lewat penglihatan. Bahkan terkadang hakul yakin yang tidak dilihat lebih meyakinkan daripada yang kita lihat dengan mata kita. Ada yang seperti itu. Ada, contoh misalnya jemaah. Kita hadir di suatu tempat di IKN, ya di IKN, dan kemudian media-media memuat bahwa tanggal sekian Pak Jokowi akan pergi ke IKN, upacara, kan gitu. Di sosmed, di TV, di ini, dan kemudian kita nggak ngelihat Pak Jokowi di sana, Pak. Tapi semua berita memuat di sana, dan hari H Pak Presiden menghadiri upacara dan sebagainya. Saya mau nanya, Pak, yakin atau hakul yakin kalau Pak Jokowi ada di IKN pada saat itu? Ini bapak-bapak atau mas-mas sih? Mas, hakul yakin kan? Oh iya, kita nggak melihat, tapi nggak mungkin lah. Atau informasinya Pak Jokowi adalah Presiden Indonesia. Hakul yakin lah. Contoh ya, masih presiden ya? Udah ganti. Oh, ya udah ganti. Sekarang mau syukuran enggak? Terus yang ainul yakin ya, melihat langsung, tapi bahkan kita nggak yakin. Kita lagi duduk-duduk di warteg, lagi duduk-duduk, tiba-tiba lewat Pak Jokowi. Pak Jokowi tadi itu, kita bisa mendustakan penglihatan kita, Pak. Masa iya presiden keluyuran sendiri gitu? Tapi mirip. Bahkan kita nggak yakin dengan penglihatan kita. Bisa jadi orang bilang, padahal jelas pakai jas putih, pakai jas hitam, pakai baju putih, pakai ini ada dua bodyguardnya ngawal gitu kan. Terus orang bilang, kan itu hanya mirip-mirip aja gitu. Kita bahkan mendustakan penglihatan kita dan membenarkan yang hakul yakin yang tidak kita lihat tadi itu. Maka logika-logika seperti ini, hadirin dimuliakan Allah, yang dikeluarkan oleh para YouTuber yang kelihatannya logis tapi sebenarnya cacat logika, hadirin. Dan jangan ketipu yang kayak begitu-begitu, ya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang dia kemudian beralibi mengatakan bahwa yang dimaksud tidak pakai ilmiah itu dalam beriman itu maksudnya kita nggak boleh mengilmui tentang zatnya Allah dengan ilmu logika, katanya, dengan ilmu ilmiah. Udah terima aja apa adanya. Allah itu cukup diimani, nggak perlu dilogikakan. Loh, hadirin dimuliakan Allah, ini bahaya ini. Lalu apa bedanya kita dengan penyembah berhala? Kalau sekedar agama diyakini dengan dogma, tanpa adanya penalaran, tanpa adanya logika, apa bedanya kita dengan penyembah berhala? Dan dalam ilmu ilmu usul misalnya, saya lagi nulis, Pak. Sekarang saya lagi nulis buku tentang pengantar ilmu fikih. Karena banyak orang belajar fikih itu ngawur, nggak karu-karuan. Ada yang anti madhab lah, ada yang belajar fikih kemudian dibenturkan sama Quran dan hadis. Saya kasih pengantar dan sekarang baru 200-an halaman. Yang sedang saya tulis adalah tentang taklid. Taklid kan ini jadi tema yang panas kan. Taklid itu diperbeda pendapat oleh para ulama, Pak. Taklid itu artinya menerima apapun dari seseorang ulama tanpa tahu dalilnya. Kalau untuk urusan furu' cabang agama, masalah-masalah yang pelik, yang sulit-sulit, mayoritas ulama membolehkan taklid. Apalagi kepada ulama madhab. Kita ngikuti kunut, tapi tidak tahu dalilnya kunut, boleh. Karena itu susah untuk harus memahami itu. Tetapi tahukah kita jemaah, ulama sepakat tidak boleh taklid dalam masalah urusan akidah. Nggak boleh taklid akan keberadaan Allah. Kamu yakin nggak adanya Allah? Yakin. Apa dalilnya? Ya nggak perlu dalil. Yang penting aku yakin aja. Kata guruku ada Allah, sudah ada. Nggak boleh jemaah. Mayoritas ulama, bahkan ijma ulama mengatakan masalah-masalah usul akidah harus dibangun di atas dalil, baik dalil nakli maupun dalil akli. Maka nggak boleh kita percaya kepadanya Allah. Karena apa? Karena bapak saya mengatakan Allah ada. Seperti keimanannya musyrikin Mekah, seperti keimanan orang-orang Yahudi atau keimanan orang-orang Nasrani.
tentang konsep ketuhanan mereka. Udah kata pendeta kita begini, udah begini. Dan ini kan dicela. Makanya kemudian para ulama membawakan dalil-dalil tidak bolehnya taklid dalam masalah usul akidah. Misalnya apa? Afala ta'qilun. Tidakkah kalian berpikir? Tidakkah kalian menggunakan akal kalian? Afala tatafakkarun. Tidakkah kalian mau merenungkan? Bahkan dalam surah Al-A'raf ayat 179, Allah bahkan keras mengatakan orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Lahum qulubun, gimana Ustaz? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak mau menggunakan hatinya. Ulaika kal an'am bal hum adall. Orang yang enggak menggunakan akalnya untuk agama ini, mereka itu seperti hewan ternak, kata Allah. Keras sekali, Pak. Bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Akal dalam Islam itu, hadirin, itu kedudukan yang sangat dimuliakan. Ditempatkan, diposisikan di tempat yang sangat tinggi, karena ini adalah jalan untuk memahami agama.